Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neni Mulyani, CGP Angkatan 6 dari TK Pertanian Jabal Rahmat, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Syarifah Farida MPD dan pengajar praktik Meilani Wulandari SPD. Berikut rancangan tindakan aksi nyata pengibasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Berikut latar belakang. Penumbuhan karakter yang baik pada diri siswa sangat diperlukan sekali di sekolah. Dengan tumbuhnya karakter yang baik, maka akan menimbulkan hal-hal baik juga dari dalam diri anak. Membiasakan anak untuk menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan santun, menjadikan ciri yang paling ditekankan. Untuk mengembangkan budaya positif, maka harus adanya kerjasama antara pihak sekolah, masyarakat, dan juga orang tua agar lebih optimal. Tujuan aksi nyata bagi murid, menciptakan murid yang berkarakter karena budaya positif yang diterapkan. Bagi guru, menguatkan pemahaman dan berbagi pengalaman kepada rekan sejawat akan pentingnya disiplin positif bagi murid dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Pelaksanaan pengimbasan. Kegiatan diselenggarakan pada hari Senin 14 November 2022. Peserta adalah wakil guru dan kepala sekolah dari setiap TK di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Tempat penyelenggaraan di Taman Kanak-kanak Mekar Melati, Kecamatan Maja. Durasi kegiatan kurang lebih 60 menit. Berikut video pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat ilahi yang mana karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sesi berbagi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 6 Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, yang mana materi yang akan disampaikan oleh saudara Yeni. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bismillah. Kepada saudara Yeni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat semua dari TK Kecamatan Maja yang diwakili oleh ibu-ibu yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara sesi berbagi aksi nyata budaya positif. Agar tidak menyita waktu lama, langsung saja ke materi. Saya meminta izin kepada ibu-ibu hebat semuanya, berdirinya saya di sini tidak untuk mengajari ibu-ibu semua, hanya saja saya ingin berbagi materi yang selama ini saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak selama ini. Untuk itu dimulai untuk penjelasan materi yang akan saya jelaskan. Materinya yaitu mengenai budaya positif. Ya, budaya positif itu terdiri dari disiplin positif. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu semua, sebetulnya apa yang terbayangkan di benak ibu-ibu semua ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu, apalagi sesuai jadwal yang diagendakan. Ya, sesuai jadwal yang diagendakan seperti itu. Ya,
Next. Nah, kita mengacu kepada Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin ya, yang artinya yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain ya maksudnya mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya itu menurut beliau disiplin itu sebetulnya itu ada pada diri kita sendiri yang mengontrolnya. Namun ketika diri kita sendiri tidak dapat mengontrol secara optimal, maka kita memerlukan bantuan orang lain untuk dapat mengoptimalkan kedisiplinan kita seperti itu ya Ibu. Nah kemudian disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia itu artinya adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam organisasi pendidikan ya, karena kita berada dalam ranah pendidikan, telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama secara universal. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, ini ada poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Yang selanjutnya mengenai teori motivasi. Sebetulnya ini yang dikemukakan oleh Diana Gaston, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak ibu-ibu melakukan sesuatu dengan mengacu pada poin pertama? Saya itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti pernah ya Bu ya? Nah kemudian ada juga acuannya kepada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti kita itu melaksanakan seminar dan yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang seharusnya itu yang harus kita punyai motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di poin ketiga, ibu-ibu semua, motivasi tersebut merupakan suatu motivasi yang timbul dari diri sendiri ya, seperti itu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut ya, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi timbulnya secara alamiah dari dalam dirinya ya. Kemudian mengenai hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah ini juga hal-hal yang sebetulnya tidak asing lagi di telinga kita semua ya. Hukuman itu
diberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Itu mengenai hukuman ya. Kemudian konsekuensi, ada perbedaan ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya dengan murid kita ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau juga sekolah, dan murid juga sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu mengenai restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak menjudge ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita menggunakan cara restitusi ya, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Maksudnya jadi tidak merasa dikucilkan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid di kelas untuk dijadikan sebuah pedoman disiplin positif. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, seperti itu. Jadi saya dalam tindakan di sekolah saya sudah membuat contoh keyakinan kelas pada kelas A ya, di TK Pertanian Jabal Rahmat yang saya buat bersama-sama bersama dengan anak-anak di TK kelas A. Kemudian kami menentukan keyakinan-keyakinan yang harus kita patuhi ya di kelas kita. Contohnya ada mandiri, bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan, disiplin, saling menghormati dan juga menghargai. Nah, untuk melihat contoh keyakinan yang sudah saya buat, saya sudah menguploadnya di YouTube saya. Nanti ibu semua bisa melihat ya, linknya ada di atas. Tapi saya juga akan menampilkan ya bagaimana proses keyakinan yang selalu saya terapkan setiap harinya kepada anak didik. Slide-nya di layar. Jadi nanti ibu-ibu semua boleh, nanti saya akan bagikan linknya di WhatsApp group ya. Nanti boleh dilihat bagaimana saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya seperti itu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ibu semua ya untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu. Nah, yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya, yang lebih rinci dan juga lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yaitu umum ya maksudnya ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau stakeholder yang ada di sekolah ya. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya lebih ke kontinu, tidak itu saja, boleh diperbaharui dari waktu ke waktu ya, seperti itu. Nah, materi selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kebutuhan dasar dari manusia itu seharusnya harus terpenuhi semua agar semua pertumbuhan dan perkembangannya berkembang secara optimal. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan cinta kasih sayang ya, kebutuhan untuk disayangi oleh orang-orang sekitar. Yang ketiga kebebasan, artinya yaitu bebas untuk
memilih sesuatu namun masih dalam batas yang ditentukan. Kemudian yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir kekuasaan ya. Nah, materi selanjutnya yaitu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gassen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan. Nah, kita bisa berkaca dari sini. 5 posisi kontrol ini sebetulnya pasti sudah ibu-ibu semua pernah terapkan ya. Saya juga seperti itu ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, pernah nggak ibu-ibu memposisikan diri sebagai penghukum terhadap anak-anak di sekolah ataupun juga terhadap anak kita sendiri yang ada di rumah? Nah, ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum itu menggunakan suara yang tinggi ya, seperti kita marah terhadap anak-anak ya. Kemudian bahasa tubuhnya juga melotot. Tapi saya kira sih posisi penghukum untuk guru-guru di taman kanak-kanak tidak ada ya, tidak ada. Insya Allah baik-baik untuk di TK ya, tidak ada sebagai yang penghukum itu ya. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah ya. Nah, ini mungkin saja pernah dilakukan. Contohnya seperti ketika anak-anak tidak mau mengerjakan kegiatan yang kita suruh ya. Nah, kita ada kata-kata kok kamu nggak kasihan ke ibu udah capek-capek ngejelasin, kok kamu nggak mau mendengarkan, atau kok kamu nggak mau mengerjakan. Nah, itu sudah termasuk sebagai membuat merasa bersalah terhadap si anak ya. Perkataan seperti itu mungkin saja tidak sadar oleh kita diucapkan kepada anak-anak ya. Nah, yang ketiga itu sebagai teman. Nah, artinya ciri-ciri sebagai teman itu menggunakan kata-kata yang ramah, kemudian akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga tersenyum ya terhadap anak ya. Terus kita juga mendekati anak seperti itu. Dan yang keempat itu sebagai pemantau. Di sini ciri-ciri sebagai pemantau adalah nada suaranya datar ya, kemudian bahasa tubuhnya juga formal ya. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi ini sebetulnya harus dimiliki oleh setiap guru ya, oleh setiap pendidik, karena posisi manajer adalah posisi paling tertinggi yang bisa memanajerial seluruh kegiatan atau seluruh hal-hal yang dilakukan oleh anak didik kita ya. Ini mengenai 5 posisi kontrol ya. Kemudian Diana Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sebuah proses yang dilakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita ya, pada murid kita. Nah, kenapa melakukan proses segitiga restitusi dengan tujuan yang tadi ya? Karena supaya anak-anak yang berbuat salah itu tidak merasa dikucilkan ya. Jadi mereka itu berbuat salah, tetapi nanti mereka menemukan kembali hal yang baru dan merubah diri mereka menjadi yang lebih baik lagi. Nah, proses segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, dengan contoh ketika kita mengajak berbicara kepada anak yang berbuat salah, kita mengucapkan kata-kata, nah kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
ini ya orang juga pernah melakukan salah. Nah jadi si anak itu tidak merasa oh saya itu melakukan kesalahan gitu, orang lain tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita mengungkapkan pertanyaannya kepada si anak yang melakukan salah tersebut. Nah pastikan kamu itu melakukan hal tersebut punya alasan tersendiri. Nah kita kasih kesempatan anak tersebut untuk mengungkapkan kenapa alasannya anak tersebut melakukan kesalahan. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Seperti tadi keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya bahwa kita itu harus disiplin, kita itu harus bertanggung jawab, harus saling menyayangi. Nah jadi si anak tersadarkan kembali kalau perbuatan yang mereka lakukan itu ternyata tidak benar dan tidak baik, dan harus kembali meyakini keyakinan yang telah disepakati ya. Nah, contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah, saya sudah share di YouTube dan linknya nanti saya bagikan di WhatsApp group. Boleh ibu-ibu semua melihat contoh sebuah penyelesaian masalah yang saya lakukan dengan proses segitiga restitusi. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga dalam sesi berbagi aksi nyata budaya positif ini dapat ibu-ibu semua aplikasikan ya di sekolah masing-masing, mulai dari pembuatan keyakinan kelas, kemudian membudayakan budaya yang positif, kemudian bagaimana melakukan restitusi ya atau segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, bagaimana? Bagus ya Neni ya. Alhamdulillah, semoga dengan Neni memberikan suatu materi kepada kita, semoga bermanfaat untuk kita ya, dan kita menjadi pengajar yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk menutup waktu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup saja dengan bacaan